Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat menyimak 10 menit unek-unek Pak Awi sambil ngopi. Kita ngopi dulu dan kita bahas tentang tip aman mudik yang bahagia tanpa membahayakan. Oke kawan, hari ini adalah hari ke-28, tepatnya malam ke-28 bulan Ramadan tahun 2021. Artinya sebentar lagi kita lebaran. Artinya saat-saat ini saudara-saudara kita, kawan-kawan kita banyak yang melakukan mudik. Walaupun dari pemerintah sudah banyak anjuran untuk larangan mudik dikarenakan kondisi pandemi COVID-19 yang masih berada di Indonesia. Dan untuk itu Pak Awe ada unek-unek sedikit tentang bagaimana cara mudik yang tetap bahagia tanpa membahayakan. Oke, mudik di sini Pak Awe mengartikan bahwa itu adalah kegiatan pulang kampung dari tempat kita sehari-hari bekerja dalam rangka menemui atau sungkem kepada orang tua, bersilaturahmi kepada saudara-saudara, tetangga, dan kawan-kawan lama. Dan satu lagi, memberi hadiah dari hasil kerja kita selama kita merantau. Itu adalah mudik versi Pak Awi. Tentu kawan-kawan ada yang sepakat dan ada yang bisa menambahkan. Monggo silahkan ditulis di komen. Oke kawan, bagaimana agar mudik ini tetap bahagia, membahagiakan kita dan saudara kita tanpa membahayakan saudara-saudara yang kita kunjungi. Sedikit tip dari Pak Awe untuk bisa mewujudkan itu. Untuk melaksanakan mudik itu, Pak Awe menyampaikan dari beberapa buku yang dibaca dan dari beberapa informasi yang telah disampaikan pemerintah bahwa penularan COVID ini sangat ditakuti terjadi setelah Lebaran, seperti fenomena di India, di mana angka terkonfirmasi COVID sangat-sangat menakutkan dan efeknya sangat-sangat menakutkan lagi. Untuk itu muncul larangan mudik. Tapi bagi kawan-kawan yang sudah terlanjur sampai di kampung halaman, ini tipnya. Perlu kita ketahui bahwa COVID itu bisa menular, bisa masuk ke dalam tubuh kita melalui 3 lubang di tubuh kita, yaitu mata, hidung, dan mulut. Sedangkan kalau kita terkonfirmasi COVID, kuman itu bisa keluar dan menyebarkan ke orang lain dengan 1, batuk, bicara, bersin, dan bila tangan kita itu tercemar dari batuk atau bersin atau bicara, maksudnya di sini tercemar oleh percikan-percikan ludah kita dan menempel di tangan kita, itu sebagai perantara masuknya kuman dari tubuh kita ke orang lain. Itu prinsipnya.
Maka dari itu, kalau kita bisa menghindari keluarnya kuman dari tubuh kita, atau sebaliknya untuk menghindari masuknya kuman ke dalam tubuh kita, insya Allah mudik kita akan aman. Seperti itu. Apa hal-hal yang harus kita lakukan untuk mewujudkan menutup pintu keluar dan menutup pintu masuknya kuman tadi? Ini dalam bahasa yang dikeluarkan oleh pemerintah adalah protokol kesehatan. Protokol kesehatan harus kita pelajari lagi dan kita cermati lagi. Isi dari protokol itu sebenarnya sederhana sekali. Yang pertama, untuk menutup keluarnya kuman itu kita menggunakan masker. Begitu juga untuk menutup pintu masuk kuman ke dalam tubuh kita, kita menggunakan masker. Masker itu menutup dua lubang, yaitu hidung dan mulut. Sedangkan kalau kita terkonfirmasi menggunakan masker, itu paling tidak terlalu menyebar ke udara kuman-kuman itu. Dan kalau kita sebagai orang yang belum terkonfirmasi, bisa mencegah masuknya kuman lewat hidung dan mulut. Terus kedua, setelah pakai masker, tangan kita itu kemungkinan akan tercemar oleh percikan ludah kita, atau kita memegang benda-benda yang tercemar oleh percikan ludah dari saudara-saudara kita. Dari tangan kita yang menyentuh benda-benda itu tanpa kita sadari, kita memegang mata, ngucek-ngucek mata, pegang-pegang hidung, pegang-pegang makanan agar kita makan. Itu yang sering terjadi. Maka di protokol kesehatan itu kita wajib sekali cuci tangan dengan sabun sebelum dan sesudah melakukan aktivitas apapun. Protokol yang ketiga, yaitu kita wajib menjaga jarak minimal 1 meter lah. Kenapa kok seperti itu? Kalau kita terlalu dekat dengan saudara kita dan saudara kita itu mengeluarkan percikan ludah lewat bersin, batuk, atau bicara, maka percikan ludah itu bisa masuk ke kita. Atau sebaliknya, kalau kita bicara, tertawa, bersin, batuk, percikan ludah kita itu tanpa sengaja masuk ke beliaunya, ke saudara kita. Begitu. Jadi kita harus jaga jarak adalah untuk menghindari percikan ludah itu. Oke nggih. Protokol kesehatan, pertama pakai masker, kedua cuci tangan, dan ketiga jaga jarak. Ada protokol berikutnya, yaitu kita menghindari kerumunan banyak orang. Kenapa kok seperti itu? Semakin banyak orang berkumpul dalam suatu tempat dan mereka itu mengeluarkan percikan ludah, maka jelas akumulasi percikan ludah itu banyak sekali. Dan karena orang banyak di ruang terbatas, maka jaraknya pun tidak akan bisa ideal lebih dari 1 meter. Maka kita harus menghindari kerumunan banyak orang. Begitu. Gimana kawan-kawan? Setuju atau mboten dengan usulan Pak Awi ini? Ya, semoga setuju dengan usulan Pak Awi ini. Kita terapkan dan disiplin protokol kesehatan untuk menghindari penyebaran COVID-19 di saat mudik ini. Jangan sampai kegiatan mudik kita, ketemu kita dengan saudara, dengan orang tua, dengan anak-anak yang rencananya akan membuat bahagia, tetapi sangat membahayakan karena kita tidak melakukan protokol kesehatan ini. Dan untuk angpau, angpau ini atau apa ya, salam tempel atau hadiah berupa uang yang merupakan serpian dari kebudayaan mudik,
ini bisa kita lakukan. Tapi ingat, uang itu juga bisa menjadi media perantara penularan COVID. Kalau tangan kita tercemar kuman itu, tercemar virus itu, menempel di uang dan uangnya diterima oleh saudara-saudara kita tanpa melakukan cuci tangan, itu sebagai media. Hati-hati sekali. Maka ini ada beberapa informasi dari Pak Ganjar Pranowo sebagai YouTuber juga. Dia menyatakan bahwa siapa yang melarang mudik boleh mudik, tapi caranya yang berbeda. Dan itu Pak Awe sangat setuju. Bahkan di awal-awal 2021 kemarin kita sudah mulai mencanangkan new normal. Apa itu new normal? New itu baru, normal itu kebiasaan. Jadi kebiasaan baru. Kebiasaan baru artinya kebiasaan-kebiasaan yang dulu yang pernah kita lakukan, sekarang kita rubah. Kalau dulu kita bisa ngasih uang langsung, mungkin sekarang kita lewat transfer, mungkin seperti itu. Atau kalau dulu terima uang tanpa cuci tangan, sekarang kita tetap cuci tangan. Kalau dulu mudik itu harus bertemu, mungkin sekarang bagi teman-teman yang belum bisa mudik bisa melakukan dengan virtual. Oke, begitu kawan. Unek-unek yang bisa sampaikan AW Indonesia untuk jenengan-jenengan semua, untuk menciptakan mudik yang membahagiakan tanpa membahayakan. Oke, semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Silaturahmi langsung itu penting, tetapi menjaga dari bahaya itu lebih penting. Begitu, ya. Mohon dimaklumi karena ini pandemi, kita terapkan new normal sebaik-baiknya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut kopinya. Alhamdulillah.